Shalom saudaraku terkasih Tuhan Yesus. Hari ini saya ajak kita untuk merenungkan satu kejadian di kitab Yosua. Karena saya pikir kejadian Yosua dalam merebut kota Yeriko itu ada satu pelajaran yang luar biasa kepada kita, khususnya dalam kita menanti waktu berlalunya COVID-19 ini di Indonesia, khususnya juga secara luas adalah di dunia ini. Saya mau kita belajar dulu apa Yosua lakukan. Ketika Yosua mulai memasuki tanah Kanaan, Yosua menghadapi satu tantangan, yaitu dia harus merebut kota Yeriko. Dan Alkitab memberi gambaran kota Yeriko itu adalah kota yang walaupun tidak sedemikian dibilang hebat, tapi dia ada tembok. Dia ada tembok mengelilingi kota itu, dan tembok itu udah lebar, tinggi, besar. Selama ini Yosua dalam pimpinan Musa, dia tidak pernah menghadapi peperangan yang harus memanjat tembok. Selama di tangan Musa, di masa tua Musa, Yosua perang melawan Raja Og dan juga melawan raja-raja yang seberang sungai Yordan. Mereka perang di lapangan, mereka tidak pernah menyerbu kota, atau mereka tidak pernah merebut kota. Jadi ini satu tantangan besar yang dihadapi oleh Yosua. Makanya Yosua juga merasa harus bagaimana. Tapi disitulah letaknya hebatnya Tuhan kita, saudaraku, ya Bapak Ibu. Tuhan kita tuh luar biasa. Dia datang kepada Yosua. Dia beritahu kepada Yosua satu cara yang berbeda di luar nalar pikir manusia. Satu cara di luar akal sehat pikiran sebagai manusia. Yaitu apa? Tidak perlu memanjat tembok, tidak perlu senjata canggih, tidak perlu keluarga tenaga yang begitu banyak, tidak perlu berbuat sesuatu yang bagaimana menurut manusia itu harus dilakukan. Saya pikir Yosua pada waktu itu, dia pasti akan berpikir, saya harus punya cara merebut kota ini. Saya harus punya cara untuk menduduki kota ini. Nah, sebagai manusia kita pasti memikir dengan akal yang masuk akal ya, pikiran yang masuk akal ya. Mungkin saya sendiri kalau sebagai Yosua, saya sendiri pun bisa harus berpikir, apakah tembok ini harus saya pecahkan, harus saya suruh tentara manjat bikin tangga banyak-banyak, atau menemukan satu alat canggih boleh merobohkan tembok. Tapi disitulah letaknya Tuhan kita. Tuhan bilang pada Yosua apa? Yosua, kau tak usah susah-susah, kau hanya ikuti petunjuk aku. Petunjuk apa? Pertama, Yosua harus menyiapkan para imam. Lalu kedua, Yosua harus menyiapkan orang Israel. Yang ketiga, Yosua harus melakukan apa yang Tuhan suruh. Maka tembok itu akan roboh sendiri, kata Tuhan kepada Yosua. Apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan menyuruh Yosua menyuruh para imam angkut tabu perjanjian berjalan di depan. Lalu di belakang ada imam-imam yang memegang sangkakala. Lalu setiap pasukan menurut suku, menurut kepala pasukan berbaris di depan para imam. Lalu berjalan mengelilingi kota Yeriko. Hanya butuh 7 hari. Dan 7 hari berbeda loh. Hari pertama sampai pada hari yang ke-6, mereka hanya perlu berjalan keliling 1 kali lalu pulang. Tanpa bicara, tanpa ngomong, tanpa apa. Hanya jalan saja, putar. Bangun pagi-pagi, jalan ke keliling kota itu, lalu pulang ke kemah istirahat. Besok jalan lagi sampai 6 hari. Menurut akal sehat kita, mungkinkah dengan begitu kita akan merebut kota Yeriko? Yosua mungkin akan berpikir, mungkinkah dengan cara begitu akan merebut kota Yeriko? Dan lebih lagi pada hari ke-7, Tuhan bilang apa? Kali ini harus berbeda. Jalannya 7 kali putar. Pada ke-7 kali, para imam meniup sangkakala dengan suara keras, lalu seluruh tentara harus bersorak dengan suara keras. Lalu Tuhan bilang, maka tembok itu akan roboh sendiri.
Lucu ya saudaraku ya, lucu benar lucu. Saya pikir itu sesuatu cara yang memang tidak masuk akal. Misal sekarang kita berperang, lalu Tuhan bilang kamu hanya menari-nari di depan orang, maka kamu akan menang. Masuk akal tidak saudaraku? Pasti tak masuk akal kan? Tapi bagi Tuhan itu masuk akal. Kenapa? Yang berperang adalah Tuhan kita. Maka benar, Yosua lakukan, Yosua taati, Yosua patuh, Yosua ikuti cara Tuhan. Yosua menang. Tembok Yeriko direbut, tidak ada satu orang Israel pun mati, tidak ada satu orang Israel pun yang kelelahan atau apa. Bahkan mereka membunuh semua Yeriko, mereka merebut kota Yeriko, bahkan tembok diruntuhkan, tembok dihancurkan sampai rata dengan tanah, dan mereka mencapai kemenangan. Hanya jalan keliling 7 hari tanpa melakukan tindakan-tindakan yang besar. Luar biasa kan cara Tuhan itu. Nah sekarang bagaimana dengan kita menghadapi masalah COVID sekarang? Beberapa waktu yang lalu saya dengar banyak orang mengatakan harus begini, harus begini, harus begini. Bahkan ada bilang makan telur, bawa apa itu namanya kapur barus atau apalah, tak tahu lah ya. Ya banyak orang menafsir, bahkan ada orang bilang menurut pemerintah kita harus diam di rumah, ya kan? Saya tanya satu hal, saya tuh yakin nggak bahwa COVID ini akan berlalu? Kalau saya secara pribadi akan berlalu. Berlalunya bagaimana? Berlalunya harus dengan cara Tuhan. Karena cara manusia tak mungkin. Manusia begitu hebat. Saya ambil contoh, kita biasa Amerika. Amerika adalah negara yang besar, negara yang makmur, negara yang kaya. Kalau bicara pengobatan, mereka nomor 1 di dunia mungkin kali ya. Karena mereka negara yang hebat, pendidikan tinggi, orang hebat. Namun ketika corona serang, mereka lebih parah daripada negara-negara kecil. Jumlah yang terjangkit begitu banyak, yang meninggal begitu banyak, dokter-dokter kewalahan semuanya. Amerika loh, kan? Saya yakin COVID-nya akan berlalu, tapi kita harus ikuti cara Tuhan. Ya, karena cara Tuhan tidak masuk akal. Cara Tuhan membuat kita merasa waktu corona ini muncul, COVID ini muncul, kita pun tak terpikir kok bisa muncul. Kan? Nanti dia berlalu juga tidak tak terpikir. Yang penting adalah taati Tuhan, beriman pada Tuhan, tetap ikuti arahan Tuhan dari pemerintah kita, dan kita terus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan bertindak saudaraku. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melindungi. Tuhan akan biarkan dia berlalu tanpa menyakiti kita. Walaupun nanti akan mengenai kita, siapa tahu kan. Tapi di situ ada janji, ada pengharapan, ada janji tentang surga, ada janji kehidupan yang kekal. Seharusnya kita harus beriman seperti Yosua beriman. Kita harus taat dan patuh kepada seperti bangsa yang taat kepada Tuhan. Kita harus jalani kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kita ikuti cara dan kehendak Tuhan lewat pemerintah kita. Mari Bapak Ibu saudara terkasih dengan Yesus Kristus. Salah satu contoh yang sangat nyata dari Yosua merebut kotanya. Bagi manusia tak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mungkin kita akan berlalu dengan masa-masa banyak duka dan segalanya, tapi disitulah Tuhan bekerja. Karena saya yakin di dunia ini terjadi apapun, Tuhan bekerja. Tidak ada yang terasa tanpa kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang menguasai seluruh hidup kita, Dia juga akan menjaga